Penjelasan titik latifah. Seseorang siapapun itu tidak akan bisa mengendalikan dirinya atas hatinya, atas jasmaninya, atas ruhnya, karena aruhu minamiri robi. Ruh itu urusannya Allah, hati itu urusannya Allah, ruh itu urusannya Allah. Dalam diri manusia itu ada 7 latifah, sebagaimana ada pintu 7 langit. Latifah itu adalah latifah kolbi, latifah sir, latifah khofi, latifah ahfa, latifah ruh, latifah nafsi, dan latifah kulu badan. Kalau manusia itu membersihkan latifah dalam tubuhnya, maka sama saja dia membersihkan diri dari 7 kekotoran yang menjadi sebab tertolaknya amal sampai menembusi 7 langit. Dengan sendirinya kalau 7 latifahnya bersih dari sifat tercela maka sama saja dia telah membuka 7 pintu langit. Ini sebenarnya teori sangat sederhana, tapi mungkin jarang orang yang berpikir ke sana. Jika 7 latifah kita terbuka bersih dari batu dan kekotoran yang menutup sumur Fatzilah, maka air Fatzilah dari Allah akan memancar tanpa harus kita mengupayakan agar air keluar. Sebagaimana sumur yang telah ketemu sumbernya yang ada 7. Sumur itu akan menyumber terus tanpa kita mengupayakan agar airnya keluar. Nah saat pembersihan dan penggalian 7 pintu latifah itu, dan saat pembersihan soal ruhani itu jelas bukan urusan kita, atau penyedot debu dari manapun, juga bukan urusan cleaning service manapun, tak ada pembersih atau sabun apapun yang bisa membersihkan, tak bisa itu dilakukan manusia, kecuali oleh Allah yang bisa membolak-balikkan hati, penguasa alam ruh, alam sir dan ahfa. Maka tak ada solusi paling cerdas, melebihi solusi mendekatkan Sang Maha Membersihkan yaitu Allah agar ruh kita kolbu kita dibersihkan, dan pendekatan itu dengan memperbanyak zikir mengingatnya. Sebab Allah itu beda dengan makhluk, dia tak butuh disogok atau membutuhkan makanan enak, atau diberi parsel agar kita menjadi dekat, tapi dia didekati dengan pendekatan kehambaan kita. Maunya kita menghamba, mengingatnya. Dalam tidur, duduk, berdiri, menunjukkan kecintaan kita. Jadi jika satu saja latifah kita terbuka maka akan mengucur kekuatan dari Allah ke tubuh kita dari lubang latifah itu. Loh bagaimana kok bisa? Di dalam tubuh kita, ya ndak beda dengan kita gali tanah kok tanah lantas ada airnya. Seperti matahari yang mengeluarkan energi, mengeluarkan cahaya menerangi jagat, kita tak percaya juga matahari tetap akan menerangi jagat, tak menunggu kita percaya dulu baru matahari itu akan menerangi jagat. Akal kita tak nyampai dari mana keluarnya energi matahari tetap saja matahari akan menerangi jagat dan tak habis energinya walau dipakai oleh orang seluruh dunia. Yang kutulis juga tidak ingin dan sama sekali tak ada maksud agar siapapun supaya percaya dengan ceritaku. Dan penulisanku juga tak menunggu orang percaya baru aku menulisnya. Ketika latifah itu sudah terbuka, maka dengan sendirinya jika dikonsentrasikan akan mengalir kekuatan dari Allah, dan itu bisa dites dan dibuktikan, ketika ada jin merasuk ke tubuh seseorang atau orang kerasukan, dan dipegangi banyak orang, jin itu akan mementalkan siapa saja yang memegangnya maka cukup dengan seorang yang latifahnya terbuka itu menempelkan jarinya ke orang yang kerasukan itu, maka jin di dalam tubuh orang itu akan tak punya daya, seperti ditindih sebuah gunung, padahal hanya ditempeli jari. Memang aneh, tapi itulah kenyataannya, dan siapa saja bisa mempraktekannya, jika sudah tertembusi latifahnya, lalu bagaimana tanda seseorang itu tertembusi latifahnya, yaitu ketika dia mengkonsentrasikan zikir pada titik latifah, maka akan merasa ada aliran dingin dari titik latifah itu mengaliri seluruh urat di tubuh. Seperti layaknya bendungan yang dibuka dan airnya mengaliri parit dan sungai-sungai. Bahkan bukan hanya itu, saat kita konsentrasikan titik latifah dengan zikir yang biasa. Kita zikirkan maka jika ada jin yang merasuk pada seseorang, nantinya tak akan tahan melihat wajah kita atau dada kita, karena pancaran nur ilahi yang menyelimuti kita, jadi bukan kita yang sakti sampai jin takut, tapi